Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari ada yang menanyakan ke saya beberapa pertanyaan, yaitu mengenai badal umroh. Kemudian ada juga yang menanyakan bagaimana warisannya supaya barokah, bisakah dipakai untuk badal umroh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mulai harta warisan sampai hal-hal yang berkaitan dengan badal umroh. Yang pertama, ya, karena ada yang bertanya seperti ini pertanyaannya. Abah, bagaimana caranya agar harta warisan itu bisa dibarokahkan untuk haji dan umroh? Kemudian, apakah boleh menggunakan harta warisan untuk badal haji maupun badal umroh? Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab. Yang pertama, harta warisan boleh dipakai untuk badal umroh maupun badal haji, terutama tadi, umpamanya yang meninggal itu kedua orang tuanya, dan orang tuanya ternyata umpama belum haji, silahkan boleh memakai harta warisan untuk membadalkan baik itu haji maupun umroh. Itu ya jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar hartanya itu bisa dibarokahkan untuk biaya badal haji maupun badal umroh? Nah, caranya Bapak Ibu, umpama kedua orang tua kita sudah tidak ada baiknya dikumpulkanlah semua hartanya, didata, kemudian dijumlah berapa kira-kira harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian setelah terkumpul berapa totalnya, silahkan dikurangi dari harta itu untuk membayar hutang-hutang kedua orang tuanya. Kemudian silahkan juga dikurangi, apalagi umpama orang tuanya belum haji, belum umroh, silahkan ya diambil dari harta itu, kemudian silahkan digunakan untuk membadalkan, ya baik itu umroh maupun haji boleh. Barulah setelah itu umpamanya dibagi, ada yang namanya hukum waris, ya. Kalau saya jelaskan hukum waris terlalu panjang Bapak Ibu, dan yang namanya hukum waris itu memang butuh kalkulator, kemudian butuh penjelasan yang sangat panjang. Itu kalau belajar hadisnya, ya, biasanya kalau umpama sehari itu umpamanya ngajar, mungkin butuh waktu, kalau cepat, ya cepat itu bab masalah waris itu bisa ya sekitar 10 hari. Ya, sampai betul-betul paham. Nah, di sini saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Ya, garis besarnya saja berarti umpama Bapak Ibu ingin membadalkan kedua orang tuanya, kemudian diambil dari harta warisannya, itu boleh. Hanya saja saya sangat-sangat menyarankan apabila Bapak Ibu ingin membadalkan umroh, ini umpama umroh karena berkaitan dengan umroh, alangkah baiknya anak-anaknya itu sekalian umroh, jangan nyuruh orang lain. Kalau umroh nih, karena kalau umroh insya Allah kan mudah, asalkan ada uang, insya Allah ya, umroh itu bisa dengan sangat mudah dilakukan. Pertama ada biayanya dulu, kemudian ada yang akan melaksanakan. Nah, saran dari saya untuk umroh, umpama ingin mengumrohkan almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya, ada baiknya anak-anaknya itu berangkat melaksanakan ibadah umroh, kemudian
Pada saat dia sudah melaksanakan ibadah umroh di tanah suci, besoknya silahkan mengumrohkan kedua orang tuanya. Hanya saja caranya mengumrohkan satu nama satu umrohan. Tidak boleh satu kali umroh diniatkan untuk beberapa orang. Itu tidak boleh. Ya, prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya umpama tadi harta warisannya ya dihitung, ditotal, diambillah untuk mengumrohkan. Syukur-syukur anaknya sekalian tadi, yang baik itu adalah anaknya sekalian. Supaya betul-betul amanah. Kalau kita menyuruh orang lain, ya memang harus cari yang amanah. Karena kita tidak tahu, tapi kalau anaknya sendiri, insya Allah ya amanah. Karena memang kan tujuannya bagaimana caranya membadalkan kedua orang tuanya. Gitu ya. Jadi untuk masalah badal umroh atau mengumrohkan ini, saya sangat-sangat menyarankan diusahakan anak-anaknya atau keluarganya. Intinya keluarganya. Insya Allah kalau memang anak-anaknya ya bisa mengerjakan seperti itu, berarti termasuk anak yang solih, anak yang solih dan solihah. Kewajiban kita sebagai anak terhadap kedua orang tua, apalagi sudah meninggal, berarti kan bagaimana caranya kita ini memberikan pahala buat mereka. Nah, tadi caranya adalah kita umroh, ikut umroh, daftar umroh. Sesampainya di sana, insya Allah kan biasanya tiap-tiap biro travel umroh itu menyediakan fasilitas. Tidak usah bayar lagi. Biasanya itu setelah umroh yang pertama untuk kita, diri kita, besok-besoknya itu biasanya diumumkan, hayo siapa yang mau ingin mengumrohkan keluarganya. Bareng-bareng tuh satu bis. Tidak usah mengeluarkan biaya lagi. Tapi itu berlaku untuk satu orang. Ya, tuntunannya seperti itu, tidak boleh kita ingin mengumrohkan disebutlah namanya beberapa orang, tidak boleh seperti itu. Terus caranya bagaimana? Sedangkan kedua orang tuanya belum umroh, umpama dua-duanya. Pertama kita umroh dulu, selesai umroh, besoknya ikut ya, ikut paket yang sudah ada di dalam paket umroh ibu dari travelnya. Ya. Ikut kita mengumrohkan misalnya bapaknya dulu. Ya. Kemudian besoknya bagaimana? Kan dari travel cuma sekali ngasih kesempatannya. Bapak ibu bisa berkoordinasi dengan siapa? Dengan mutawifnya, minta dituntun boleh. Biasanya yang sudah-sudah ini biasanya ya, pertama umroh untuk diri sendiri, yang kedua mengumrohkan keluarganya, itu dari travel. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu bebas. Nah, karena bebas biasanya jamaah-jamaah umroh itu berkelompok, misalnya 5 orang, minta ditunjukkan ke mutawifnya naik apa, umpama naik taksi, itu biasanya patungan. Kemana? Ke Mikot. Nanti itu dari Mikot biasanya langsung diantar lagi ke Mekah. Dan biasanya taksi itu Bapak Ibu, ya, kalau kita sewa sekian umpamanya, nanti dia taksi itu akan mengantar ke Mikot sampai nanti balik lagi. Bukan cuma sekali perjalanan selesai ditinggal, tidak. Ya, coba saja tanya ke mutawifnya, minta bimbingannya, karena mudah Bapak Ibu, asalkan jangan sendirian. Saya sangat menyarankan bisa 3-4 orang atau 5 orang, ya minimal 2 orang lah. Pertama kalau rame-rame itu kan supaya tidak berat biaya naik taksinya. Nah, umpama Bapak Ibu ingin mengumrohkan keluarga yang tadi yang sudah pada meninggal, berarti bisa tuh rame-rame sama teman-temannya, ajak yang kira-kiranya sama-sama ingin mengumrohkan keluarganya, naik taksi misalnya ke Tanim, bisa juga ke Cirona, kalau mau yang jauh itu ke Hudaibiyah. Insya Allah sih biasanya ke Tanim ya, cuma saya lupa berapa ya satu perjalanan itu. Insya Allah sih sekitar 50 sampai 100 real ya, kalau dulu sekitar 50 sampai 100 real itu untuk bolak-balik. Kapasitas taksi itu kan 5 orang umpama, untuk berarti kan tinggal patungan berapa umpama ya. Tapi ada info terbaru sampai 150 real ada. Memang tergantung situasinya. Tanyakan saja ke mutawifnya, gitu ya. Nah,
Kalau umpamanya besoknya lagi ingin mengumrohkan lagi keluarganya, mumpung di sana boleh, silahkan. Syukur-syukur umpama sudah tahu, tinggal naik taksi ke Tanim, balik lagi, lakukan umroh. Ya, diniatkan untuk keluarganya. Ya, kan kemarin saya sudah jelaskan, ya, mudah Bapak Ibu, yang membedakan itu antara umroh diri sendiri dengan kita mengumrohkan atau membadalkan hanya niat. Ya, kalau untuk diri sendiri, ya, di dalam hati kita niat ingin melaksanakan ibadah umroh untuk kita kan, ya. Kemudian ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi itu artinya tidak perlu diucapkan. Yang perlu diucapkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk mengumrohkan orang tuanya, disebutlah nama orang tuanya atau keluarganya. Contoh, labbaik Allahumma umrotan an Abdullah. Umpama nama orang tuanya bapaknya Abdullah. Atau umpama namanya ibunya namanya Siti Aminah. Bagaimana cara mengucapkannya? Mengucapkannya labbaik Allahumma umrotan an Siti Aminah. Itu ya, hanya satu orang yang sebutnya tidak boleh didobel. Umpama dua-duanya saya dobel, kedua orang tua tidak boleh. Jadi yang namanya membadalkan baik itu umroh maupun haji itu berlaku untuk satu orang, satu perjalanan, satu umrohan atau satu hajian. Kalau hajian ya satu orang satu pelaksanaannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, tadi juga ada yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana sih itu? Ya, jadi orang tuanya itu akan umroh, kemudian kan sudah sepuh, tapi ingin mengumrohkan suaminya, sedangkan suami itu sudah meninggal. Tapi yang namanya udah sepuh, usia lebih dari 70 tahun, mungkin kan berat. Itu bagaimana Pak kalau menyuruh orang? Ya jawabannya jelas ya boleh. Hanya saja mencari orang yang amanah itu yang sulit. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya tadi, alangkah baiknya yang mengerjakan badal umroh itu keluarganya, ya, diantaranya anak-anaknya. Tapi kalau ingin mencoba, saya mencoba bagaimana, mudah-mudahan amanah umpamanya, silakan boleh, saya tidak menghalang-halangi. Yang penting carilah orang yang sekiranya amanah. Contohnya, caranya saya kasih tahu caranya. Ya. Pada saat umpama Bapak Ibu umroh dan sudah ada niatan ingin mengumrohkan umpama keluarganya, baik itu orang tuanya dan lain sebagainya, ya, silakan pada saat datang ke Madinah umpama, ya, kan biasanya dijemput sama mutawifnya. Disitulah silakan bertanya ke mutawifnya, Pak, nanti pada saat umroh saya kepengen Bapak mengumrohkan orang tua saya. Kan yang namanya mutawif itu tiap hari bolak-balik kan ikut umroh. Kalau umpamanya disuruh begitu, insya Allah dia mau, ya, mau mengumrohkan atas nama misalnya orang tua Bapak Ibu. Sekalian tanya kira-kira berapa ya uang lelahnya, boleh tanyakan, ya, silakan tanyakan saja, to the point saja. Lebih baik seperti itu. Yang penting kalau mau nanya seperti itu, silakan 4 mata saja. Jadi secepatnya, khawatir nanti ada orang yang buru-buru daftar ke dia. Berarti kan langsung itu, tidak melalui perantara. Langsung saja ke mutawifnya, berarti nanti mutawifnya yang akan mengumrohkan. Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti dibarengi sama mutawifnya, itu kan mutawifnya nganggur. Nganggur itu maksudnya tiap hari juga, hampir mungkin berapa hari sekali dia umroh. Bisa saja, Pak, sudah niatkan saja ya buat bapak saya, ya, bisa amal soleh seperti itu ya Pak, umpamanya seperti itu jalan keluarnya. Karena kalau kita menyuruh-nyuruh orang yang tidak jelas, khawatir tidak amanah. Kalau berhadapan langsung, insya Allah amanah. Itu jalan keluarnya kalau ingin tidak keluarganya yang mengumrohkan. Tapi saya sangat menyarankan kalau bisa tadi anak-anaknya yang mengumrohkan, yang sehat-sehat, yang kuat-kuat.
itu lebih baik daripada kita menyuruh orang. Ya, jelas pertama pahalanya bisa untuk anaknya, bisa juga untuk kedua orang tuanya sudah meninggal. Karena kalau yang namanya anak yang soleh itu mendoakan sekali yang kita kerjakan, itu ya. Jadi ini hanya sebagai masukan saja, ya, karena tadi ada yang bertanya seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan badal umroh, ya ingat, ya, karena sudah berulang-ulang saya jelaskan, mereka masih menanyakan, Pak, apakah harus mandi janabat dulu kalau ingin mengumrohkan? Iya benar. Jadi prakteknya Bapak Ibu, yang namanya umroh untuk diri sendiri maupun mengumrohkan atau membadalkan itu ketentuannya, tuntunannya sebelum kita ke mikot itu mandi janabat terlebih dahulu. Berarti kalau Bapak Ibu sudah ada di Mekah, mandinya di mana? Silakan mandi di hotel. Mandi janabatnya di hotel. Ingat ya rumusnya, kalau ada kata-kata umroh berarti tuntunannya mandi janabat. Tapi kalau hanya sekedar tawaf sunnah, kemudian tawaf bada, itu tidak perlu mandi janabat. Kan tadi saya sudah kasih tahu rumusnya, kalau ada kata-kata umroh berarti ingin umroh. Seseorang itu ingin melaksanakan ibadah umroh, baik itu mengumrohkan, membadalkan, atau mengumroh untuk diri sendiri. Nah ketentuannya apa tadi? Ketentuannya yang perlu dilakukan yang pertama adalah mandi janabah. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini Bapak Ibu mendapatkan kepahaman dan tambah yakin, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh maupun badal umrohnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saya rasa itu saja Bapak Ibu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.